aja di. Sekali lagi coba. Enggak, udah. Please. Gak Sekali lagi, please. Ini kalau linknya keluar gitu ya. Please. Please, duet gue mohon ini mah. Nih, gue gak pernah mohon di live loh. Gak mau. Gak pernah gue. Aduh. Sakit. Boleh diklip ya teman-teman TKW ya. Please bantu nih mah. Ayo Link. Kayaknya Link belum jadi tumpuan ya buat kedua tim. Tapi If ada loh. If ada, tapi If ini kan bisa ke suppress ya dari Divine Judgment-nya. Iya. Gimana di Panjang? Nggak ada. Oh, Cloud. Oh, Ya, bener ternyata tuh. nggak di pick. Aku mau ngomong Cloud sih, tapi If dan Edit. Eve. Edit Eve. If. Udah capek banget gue ya Allah. Iya, oke, baiklah. Kita bakal fokus ya. Fokus. Ingat, ini game terakhir kita di hari ini. Ya. Dan nampaknya ada suara Angela. Ah emang iya? Ya, Kok lu bisa dengar suaranya? nah kan bener. Dua bocil, Angela Joy. Oh kenapa nggak Link ya? Karena mungkin Link ini Link. udah dong yo. Sampai begitu gue ketawa kenapa ya Cuk? Maaf guys. Sorry. Gak behave gue. Ini udah setengah dark- nyawa kita hilang nih. Ini udah dark side Oke, kita nih. oke. Set gue bisa suara kayak itu ya. B2. Ling nggak ada link-linknya. Biasanya ada lanjutannya. Gimana lanjut? Kalau link get lost. Udah. Ini Fokus. tuh ini acara negara. Ya, sorry. Ini kita Ini nasional. nasional. Lupa. Ling. Udah. Ya, udah. Udah. Udah ya. Udah. Oke. Nah, yuk, kalau gitu kita pamit. Makasih semuanya. Kita langsung recap highlight enggak? Oh, makasih. Dari Cloud yang di band setelah ada Beatrix nih. Baxia, gue masih gak kuat sumpah. Baxia di band. Gue ngomong dulu, gue mau tawa tau deh. Enggak, Oh enggak? udah gak lucu. Oke. Dua band terakhir. Ke Fanny memang nggak dipakai sama sekali ya. Sih kayaknya bukan jadi Prayobot. Fredrin udah nggak ada, Pakito udah nggak ada. Editor Romer ya? Editnya Romer bisa jadi, bahkan XP pun masih possible. Baxia Hmm. di band. Kufra sih buat ganggu Kaja. Oh ada plot twist tau lu. Apa tuh? Kalau tiba-tiba Joy-nya taruh XP, linknya masuk buat RRQ Goro. Bener, makin lagi ya. Berarti ini Angela Mid untuk Rainbow. Iya. Oh iya ya, kebiasaannya Rainbow ya dengan Angela ya. Rainbow pakai support. Tapi dua band terakhir yang akan dilakukan oleh satu esports terlebih dahulu harusnya. Kari. Mereka nggak mau sampai editnya terbengkalai robotnya. Sehingga Kari di band begitu aja. Satu band yang akan dilakukan RRQ Goro. Betex tuh enak ketemu Paramis siapa? sudah. Paramis. Paramis gak ada ya? Oh udah ada, lagi udah ada Yves di sih. Yves. Junglernya mungkin ya yang bakal dipersempit lagi. Iya. Link sih kalau emang enggak dari Goro dulu ya. Iya, Martis sih mungkin yang bisa di band juga. Bisa. Frednya udah. Frednya udah. Martis kalau misalkan di band bisa terbuka dari Link ataupun nanti ada kejutan dari Fanny mungkin yang akan muncul. Atau bakal nanti aja dari Linknya di band. Kalau mau ngambil nih romernya atau XP-nya dulu sehingga junglernya nanti bakal di surprise di terakhir. Bisa. Grok XP enak juga. Tapi Grok. ketemu 3 magical kayak gini Iya, ya. menangit. Menang. Ada menangit. Sama dia sebelahan. Suka typo. Tapi ada Terizla loh. Boleh Terizla nggak sih pairingan ini dibugarin lagi? lapu-lapu. Terizla iya boleh. Ekspor juga bisa. Jadi Tapi ada dua butuh pilihan. sisi gak sih lebih buat kayaknya ngehentiin nih Joy-nya. Franco-nya udah gak ada, efek suppressnya udah gak ada. Iya sih. Kufra mendingan diamanin sekarang. Fra berarti editnya taruh di arah XP. Ya, kan masih Oke. ada fleksibilitas seperti itu ya. Tapi Betul. ternyata ada Hayabusa, Haya. Sanjo. Haya ha. Hmm. Oh, lagu Piala Dunia tiba-tiba salah saya. Dua pick. Berarti yang hari akan ini gue. Iya. Harusnya gue ngomong gitu sih gara-gara lu ngeling gitu. Langsung hidup gue punya Udah. penuh beban gue. Butuh satu damager yang pasti sih untuk nge-follow up nantinya pick off dari Kaja.
udah 3 magic damage. Makanya Kari di ban tuh bagus juga sih. Iya, karena udah gak ada Beatrix juga. Iya. Cloudnya udah gak ada. Dan Brody Brody beserta Terizla, berarti Joy-nya akan berada di jungle. Iya. Untuk Arakigoro dan satu pick lagi yang akan menentukan Edit akan kemana. Ini Brody bagus sih. Tapi picknya. kalau Edit ke Romer masih ada Export. Bisa Mhm. untuk 1v1 situation sama Terizla. Dan itu lebih wise sih sebenarnya dibanding Edit yang harus berhadapan sama Terizla. Dan dengan adanya Brody, aku suka sekali gerakan Hayabusa bisa dihentikan sedikit ya. Main early ya pokoknya RRQ-nya. Iya. Wah, Akai. Rom. Oke, bisa XP juga. Iya sih, Akai XP Rifle kah? Wah. Bisa jadi dibawakan sebagai kejutan, tapi kalau menurut aku kayaknya dia bakal menjadi 2-0 Aku juga. untuk RRQ Goro. Aku ke Ararki juga. Jadi dengan ini mantap juga sih. Ketika ada Divine Judgment, ini combo kita berhayal ya gameplaynya seperti apa. Ekspektasi. Divine Judgment ditarik, ada penalty zone-nya, lawannya benar-benar nggak bisa kemana-mana. Joy yang punya waktu untuk menghabiskan, atau mungkin Brody nantinya dengan adanya Torn Apart Memories. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan. Sampai kapan kita mau pose Oke, gaya kita baiklah. begitu, sampai kapan? Itu dia prediksi yang udah akan dimunculkan di game terakhir. Ya. Apakah RRQ bisa membungkus 2-0 atau satu e-sport akan mencuri 1 poin sehingga menjadi 1 sama? Karena kita akan langsung saja menuju ke Land of Dawn dan ini dia portal yang akan kita buka. Langsung ke atas. Ini portal Doctor Strange. Ini portal 1x24 jam. Itu Malang gitu. Oh, Kalau iya. ini portalnya kita langsung masuk Sebut saja saya namanya Udin Portal. ke dimensi yang lain dari Land of Dawn sebagai game penutup kita di malam hari ini. Rangkaian perjuangan dari grup D yang memang sudah kita saksikan juga, bahkan agresivitas kembali terjadi walaupun Yami sekarang pakai Terizla nih, nggak pakai Uranus. You get it, yummy. Udah pakai Terizla. Ya, itu yang tadi mungkin andai-andainya kita ya, di Judgment, penalty zone-nya baik. Dan kalau misalnya dalam keadaan yang mencekam ya ada Rainbow dengan satu hard guard-nya. Tapi Terizla jauh banget mainnya sampai ke sana-sana. Sepertinya bakal coba untuk dihajar rame-rame, tapi dia ada top lane. Valdiarcia udah terkena satu pressure yang cukup baik dari Lucky Boy. Dan Yamea pun udah tergerus HP-nya dan ternyata ini adalah edit ROM ya. Akainya dipegang Akit sebagai roamer dan sekali ini udah mulai terjadi adanya peraduan, terkena dengan sebuah Archer tapi dihindari dengan cukup baik onwardnya dari satu buah flicker yang dimiliki oleh Yami sehingga tidak ada pick off yang terjadi dan bahkan gangguan sudah mulai terjadi di area purple buff milik dari seorang Indra Tezi dan first blood tercipta. Sun Kick harus benar-benar bersadar nih ya, kalau misalkan terlalu agresif pun ini cukup berbahaya. Wah, ini rugi bandar sih sebenarnya untuk Sunkick karena sebentar lagi dari Indra Tizi udah bakal level 4. Dan ini membuat dari buff yang dimiliki oleh Sunkick hilang seketika. Dia nggak punya purple, dia nggak punya orange. Sehingga dia nggak mungkin nanti ya ketika ada turtle yang pertama ini dia nggak bakal join. Atau mungkin dia akan mencari mirroring untuk menuju ke arah DNZ4L. Oke, DNZ4L masih looking for something ya di arah bawah. Nahan dulu, nggak bisa terlalu bergerak leluasa karena turtle yang pertama pun sekarang sudah mulai muncul. Indra Tezi mencari posisi untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang dia miliki. Sedangkan ya ini masih coba untuk cari power ultimate-nya ya untuk bisa nantinya join fight. Sedangkan Dinzi udah punya satu buah Primal Rat nantinya terkena kembali dengan adanya onward dan juga shatter masuk Akit. Dan bahkan ada hardguard yang masuk ke dalam tubuh dari Sun Kick-nya masih berputar di dalam satu turtle yang sekarang di kontes dan Retribution yang on point from Sun Kick berhasil untuk mengamankan satu turtle tersebut dan Rainbow pun berhasil untuk mendapatkan satu poin kill atas DNZ4L. Yami level 4 di waktu yang tepat yang membuat dia akhirnya tetap bisa untuk catch up dengan penalty zone yang dia punya. Tapi Torn Apart Memories, kenangan buruk coba untuk diberikan terhadap Valdiarcia. Tapi Nibiru Passion barusan yang dilakukan udah cukup untuk membuat dari Lucky Boy kegerus dari HP-nya. Ini udah harus bersabar lagi. Walaupun sebenarnya dari segi range ya oke lah, sama-sama punya range yang cukup jauh. Dan bahkan di area bottom lane Yami mananya nggak terlalu banyak. Udah mulai ketahuan juga karena ada rumputan yang dihuni sudah mulai dihadiri oleh DNZ4L. Dan sejauh ini gold pun di-lead oleh RRQ Goro. Satu buah onward yang masih dihindari dengan cukup baik oleh Yami. Tidak ada inisiasi lanjutan. Dan sebenarnya dari segi levelingnya Yaminya ini lebih enak sih. Dia udah bisa rotate cepet juga. Clearnya juga cepat. Levelnya diunggulkan. Dan bahkan di area top lane ini mau coba ngepress ke arah lane dari Valdiarcia. Harus sih. Karena dari Lucky Boy juga sebenarnya udah menang lane.
dia juga di early-nya udah on point, tapi sekarang tiba-tiba Sunkick udah kemasukan Angela, udah mulai ada hard guard yang coba untuk dilakukan, dan Sunkick mengejar ke arah akidnya. Belum ada satu LSPM Beast, tapi udah keluar nyanyian-nyanyian dari Joy yang benar-benar menyayat hati, tapi akid tidak keadaan tidak baik-baik saja. Reward manipulation dibuka, dibalaskan dengan adanya satu shadow kill, membuat dari Sunkick benar-benar jadi sunbak. Iya, ini harus tumbang untuk kedua kalinya. Dan tadi ada satu buah backupan yang memang ada heavy spin tadi ke trigger, tapi masih pengen dilanjutin. Akhirnya durasi hard guardnya udah gak terlalu lama lagi, dan dijebak di dalam satu buah road manipulation, gak ada escape tambahan. Akhirnya Sunkicknya berhasil dipanis, Rainbow-nya turun dari Sunkick, dia flicker. Iya. Dan dia hanya melihat dari kejauhan, tapi untuk kali ini kembali dengan Badass Rage, ditarik lagi Divine Judgment menuju ke arah satu player di sana. Dinzy 4L terkena torn apart memory, membuat kali dari Dinzy pun harus hilang untuk kedua kalinya. Begitu pun dengan Valdiarsha, bakal coba dikejar, tapi revenge strike-nya masih out of range dari Yami. Wah, ini mulai agresif kembali ya dari arah Arkigoro. Mereka sadar betul potensi mereka di early game sangat kuat, tapi di arah late game mereka bakal kesulitan. Sehingga mereka benar-benar press banget dari top, bahkan di arah bottom lane-nya juga. Untuk sekarang, Turtle-nya sudah mulai hadir. Lucky Boy sudah menghancurkan turret. Otomatis, udah kaya raya. Tapi Rainbow dijepit dengan ada heavy spin masuk ke arah tembok. Bersama dengan reward manipulation dan Rainbow ditemukan tidak bernafas setelah ada combo-wombo bersama dengan Onward juga dan Archer. Wah, ini combo-combonya pengen bikin makan combro ya, tapi sejauh ini dari satu esports mereka masih coba untuk bisa mengejar nih ya dari punishment yang sudah mereka lakukan, dan Turtle yang sekarang sudah muncul. Sunkick, dia lebih harus hati-hati lagi karena walaupun dia punya chemistry dan kepercayaan penuh terhadap Rainbow, tapi ya kalau misalkan dia dipanis dan di saat Rainbow-nya mungkin gak siap atau nanti durasinya udah keburu habis, itu yang dia udah bisa dipanis berkali-kali, dan itu yang benar terjadi di mana Turtle yang berhasil diamankan. Udah ada satu Divine Judgment tadi dikeluarkan ke arah tubuh Akid, tapi Akidnya nggak ada follow up damage dari teman-teman Arkigoro. Shadow bersama dengan Shadow Kill, Lucky Boy masih bisa mundur ke arah belakang, dan bahkan wih, panjang banget itu pasif Matsurugi. Ini dia tadi Hayabusa ya, punya kejutan-kejutan. Tadilah Itu yang Baksia. itu pasif pecutannya ya. Iya, bisa petir. Ini skin yang epic limit ya, emang lebih kelihatan tali-talinya. Siapa sih kajanya? Kalau nggak salah skin yang epic limit nih mempengaruhi. Tapi di ada bottom lane kita bisa melihat gimana dari satu esport mau coba untuk mirror objektif juga. Sekiranya dengan ada satu outer turret yang bisa dihancurkan, beserta adanya backupan yang dilakukan oleh Yami. Yaminya dipegangin, ada heavy spin yang udah mulai terbuka, Bandit Race, dan bahkan hard guardnya terkonek, tapi Yami tidak terselamatkan. Bahkan Rainbow harus dipaksa untuk melakukan satu buah flickernya dan terjebak menjadi buy one get one untuk satu esports. Wah, rugi bandar sih barusan itu. Rainbow-nya agak sedikit miss. Maksudku adalah it's okay, relakan dari Yami, tapi aku juga bingung dengan pergerakan Yami. Why dia ada di bawah sana, melihat adanya Beatrix, melihat adanya Hayabusa juga yang ada di sana. Dia masih coba untuk mengejar, tapi memang mungkin mereka ada pemikiran lain yang mesti kita hargai. Iya, dan itu ternyata adalah space. Inner top turretnya dihancurkan. Oh iya betul. Itu nggak apa-apa, kayak threat aja. Tapi akhirnya mungkin ada sedikit ya jiwa penyelamat ya dari Rainbow yang akhirnya membuat dirinya juga harus tumbang. Dan untuk kali ini objektif gameplay dari RRQ Goro yang sangat-sangat bisa diunggulkan untuk kali ini, di mana bottom turretnya pun sudah berhasil untuk di mirror. Jadi pergerakan dari satu esport di bawah tadi untuk nge-punish keberadaan Yami dan juga Rainbow, ya ini akhirnya menjadi adil lagi. Iya, kembali fair. Dan membuat dari Arkigoro, walaupun mereka kalah dari segi point kill, tapi dari segi gold mereka unggul segala macamnya. Karena objektif mereka pegang menuju karakter Flicker dan juga Divine Judgment. Dinzy dalam ancaman, tapi tempat memories dari Lucky Boy belum membuat dari Dinzy-nya hilang. Malah yang lucky adalah Dinzy. Tapi ini mungkin agak sulit ya untuk bisa nge-follow up Divine Judgment. Karena skill cast dari Brody ini juga cukup lama, dan heavy spin kali ini ternyata membuat out of range dari root manipulation. Terbagi menjadi dua dari shadow kill yang sudah mulai dibuka oleh Indra Tezi. Dan ini menjadi informasi yang cukup matang bahwa tidak akan ada shadow kill, dan Turtle pun kembali bisa diamankan oleh RRQ Goro, dan Matsurugi sekarang sudah memiliki fleeting time. Itu sih resiko dengan Akai ya. Bisa diusir sendiri dari tempat reward manipulation. Dijauhin. Jadi akhirnya dua player itu mungkin akan sangat-sangat merasa berterima kasih ya. Makasih ya, saya udah dikeluarkan dari sini. Jadi nggak kena gitu. Kadang kalau Kaja sama Akai di dalam satu sisi yang sama juga gitu. Udah ditarik, didorong lagi. Banyak-banyak yang udah mulai terjadi. Tapi
Menuju ke arah middle, sudah mulai terlihat adanya keramaian. Satu e-sport mempertahankan sekuat tenaga outer mid turret mereka agar tidak semakin luas lagi dari vision yang dimiliki oleh RRQ Goro. Dan sekarang mantap. negara di Divine Judgment terpanis sudah dari Akid. Masih ada heavy spin tapi tidak untuk revenge strike yang meledak di dalam diri Akid. Buset, meledak. Dan target operasi sekarang berpindah ke arah mid lane yang akan coba untuk diamankan oleh RRQ Goro untuk mendapatkan outer turretnya. Sedangkan, Yami tiba-tiba udah di sana, brother. Penalty zone dan juga flicker. Dan lihat bagaimana reward manipulation defensif, tapi Dinzi yang gak terselamatkan bahkan dari Dante. Zinya juga hilang, maka Shadow Kill. Mencoba untuk dapetin Lucky Boy yang belum memiliki WW, tapi Divine Judgment membuat dari Hydra TZ pun lenyap seketika. Aku sebagai user Kaza itu aku tinggal spam skill ulti aja. Pencet di saat udah nggak ada durasi dari Shadow Kill itu ketangkep. Tapi ini bener-bener berani banget ya, masih bermain di dalam outer mid turret. Dan ini bener-bener di saat pas Shadow Kill-nya habis, ketarik langsung. Dan Akid pun ini sulit banget untuk bisa menahan dirinya di depan sana karena damage output dari RRQ Goro ini udah mulai besar. Iya, dan Hydra TZ tadi seenggaknya dia dapat poin bagus lah ke arah Lucky Boy. Seenggaknya ada satu kontainer yang bakal bisa dihilangin. Nah sekarang outer inner turret yang bakal coba diamankan. Wets, sudah ada Elephant Beast ditarik dengan Divine Judgment menuju para DG4L. Dan lihat bagaimana heavy speed dan juga udah ada satu Shadow Kill. Hilang sudah Sunkick, tapi Rainbow still alive. Rainbow di flicker begitu aja. Dan akhirnya Valdiarsyah berhasil menumbangkan dua player dari RRQ Goro. Matsurugi tersisa sendirian kali ini, masih mencoba untuk melarikan diri dari sebuah flicker yang dimiliki. Mencoba untuk melarikan diri dan masih bisa bertahan. Dan tidak ada yang menyadari bahwa Yami sudah menghuni rumputan yang tidak terdeteksi. Dan terlihat sudah Valdiarsyah di mata Yami. Arah belakang yang bakal coba untuk ditabrak 4 player. Revenge strike dibuka, tapi ini adalah zoning cut yang memang dilakukan. Lucky Boy is coming, tapi nampaknya satu e-sport jadi lebih ragu-ragu. Dengan penalty zone kembali masuk kali ini, Indratezinya mencoba untuk masuk dengan quad shadow. Adakah retribution on point, dan bahkan kali ini dari satu retribution yang membuat Lord pun bisa dieksekusi oleh satu e-sport. Dan bahkan killing spree di secure. Akid mau kemana? Akid gak bisa bertahan terlalu lama lagi karena HP-nya sudah tidak terlihat. Dan satu puppet of the string yang membuat dari Akid harus hilang di tangan Rainbow. Ya, seakan-akan Lord yang didapatkan oleh satu e-sport ini malahan menjadi lawan untuk mereka. Karena, ya, cita-cita minion di arah mid lane yang udah didapatkan oleh teman-teman RRQ Goro. Mereka bahkan udah menumpaskan semua inner turretnya. Dengan teamfight barusan yang dilakukan, ini Yami sih emang diem-diem kacau ya. Ini Ganggu banget. bahkan main belakang ya, kayak dia bener-bener backstep, dia push, bisa flanking juga. Dan sekarang Lord yang bakal di defense harusnya oleh teman-teman RRQ Goro di arah top lane. Dan udah mulai masuk lagi hard guard-nya, ada retribution menuju ke arah Dantezi, tapi nggak bisa di follow up berlebih karena ada Dinzi 4L yang masuk, ada Pramurat, tapi ternyata dihindari dengan cukup baik. Sebuah Divine Judgment membuat dari Dinzi 4L pun harus hilang untuk ke-6 kalinya. Buset, banyak banget ya. Dia emang jadi frontliner banget sih dari tadi. Tapi waktu untuk satu e-sport adalah mungkin beberapa saat lagi untuk mereka bisa membawa ke arah late game. Karena itu akan menjadi kunci. Kita tahu Shadow Kill dari Indra TZ bakal lebih sakit lagi nantinya. Beatrix-nya dari Valdiarsyah juga udah punya damage. Karena tinggal sekitar dia butuh bentar, dia udah jadi Malefic, udah jadi BOD. Hunter Strike mungkin dia harus jadikan sekarang supaya dia bisa lebih aman. Atau WON dari Tom 4 Memories yang udah punya damage dari Heptasis, Malefic Lord dan juga Blood of Despair. Ya, dan itu ada Win of Nature ya yang udah di-secure juga untuk kali ini. Tapi 3 base turret yang masih mencoba untuk dipertahankan. Adanya keunggulan yang tadi dimiliki oleh satu e-sport perlahan-lahan ini udah mulai dikendalikan oleh RRQ Goro. Karena tadi Sunkick yang memang awal-awal dia udah kepunish 2 kali. Udah 2 kali kena pick off, 2 kali kena shutdown juga. Dan itu yang sudah mulai dikalkulasikan sehingga tidak terjadi kembali tuh hal-hal yang benar-benar punishment itu dimiliki oleh satu e-sport. Dan akhirnya bahkan ada Shadow Kill yang terbuka, Retribution mendapatkan orange buff, tapi nampaknya itu adalah Retribution dari Sunkick sehingga Indra Tezi pun harus merelakan orange buff miliknya. No orange buff membuat dari Indra Tizi makin sulit untuk menyamai level dari Sunkick. Dan aku melihat bahwa Rainbow di sini ya, dia tahu betul kapan timing untuk bisa masuk dengan hard guard-nya. Dia tahu siapa yang butuh pertolongan. Dan dia gak melulu soal ke arah Sunkick. Yami, Lucky Boy juga bisa menjadi salah satu targetnya dia untuk masuk. Sekarang menantikan datangnya Lord yang kedua. Wah, itu udah baris di situ tuh. Udah baris ya, bener.
yang di depan, yang kecil di depan. Iya, ke depan biar kelihatan. Iya, tapi Dinzi masih coba untuk menjadi frontliner, memandang dari kejauhan tanpa mengetahui bahwa ada seseorang di sana. Yami mencoba untuk mengamankan satu visionnya terlebih dahulu. Ada informasi yang mungkin sudah didapatkan bahwa di area Purple Buff ini udah mulai ada keramaian. Akid terkena revenge strike di zoning out terus menerus sehingga satu e-sport tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord yang kedua. Wow, udah mulai ada satu heavy spin yang coba untuk dilakukan, tapi itu adalah satu manuver defensif yang dilakukan oleh teman-teman satu e-sport. Karena tadi sebenarnya udah ada Magic Sentry, tapi Magic Sentry agak sedikit terlambat mungkin ya. Iya. Jadi nggak terlalu kelihatan letak keberadaan dari teman-teman RRQ Goro. Oke, dan ini apakah menjadi Lord yang akan menjawab RRQ Goro untuk bisa mensecure 2-0 ataukah defensif dari satu e-sport yang masih sulit untuk ditembus? Karena kalau bisa dibilang dari segi high ground ini kuat banget, ada Valdiarsha, ada Dantezi juga, bahkan Akid pun ini bisa memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh RRQ Goro nantinya. Matsurugi udah punya flicker nih, belum, dia udah punya Divine Judgment tapi dia nggak punya flicker. Dengan Quantum Charge seenggaknya ada attack movement speed yang bisa didapatkan. Tapi Bestarat udah mulai hancur di tangan RRQ Goro. Satu e-sport bakal coba untuk mensecure dengan area yang dia miliki dengan area Valdiarsha, sehingga membuat dari RRQ Goro memilih untuk caps aja dari area Iya, tersebut. ini defensifnya kuat banget kan, hanya menukar Lord dengan adanya base turret aja tanpa bisa melakukan hal yang lebih lagi. Tapi RRQ Goro masih sabar nih untuk bisa melakukan setup selanjutnya. Wih, Lane bawahnya nggak berjalan, jadi hanya mengandalkan dua wave aja di arah top dan juga mid. Tapi masih ada satu pergerakan, penalty zone terkena menuju ke arah 2 orang sekaligus. MVP dari belakang mengacak-acak ini perlahanan dari RRQ Goro. Bahkan satu player dari Lucky Boy berhasil untuk dihilangkan, membuat efek suppress. Sunkick terlalu dalam sehingga Sunkick pun harus dipunish kembali. Waduh, itu gerakan yang benar-benar membuat rugi dari RRQ Goro. Dan satu e-sport yang sekarang mereka punya chance untuk membalikan keadaannya. Dan ini malah jadi marah bahaya kalau misalnya Beatrix yang akan jadi di arah late game. Kemungkinan satu e-sport bakal coba untuk nge-press apapun yang bisa mereka press dari area top, mid, atau bahkan di arah bottom lane ya. Karena Akid sendiri udah di sana. Tadi yang aku sedikit kaget adalah Lucky Boy yang bukan Lucky Boy-nya sih, tapi dari Akid ya. Tapi sekarang udah mulai ada satu Yami yang bakal coba untuk dihajar rame-rame oleh teman-teman dari satu e-sport. Valdiarsha men-shutdown ke arah Yami. Ini akan menjadi salah satu target operasinya, yaitu Matsurugi. Tapi Coach Shadow ke depan dan juga Shadow Kill. Rainbow-nya tidak selamat, heavy spin. Matsurugi hilang. Dan ini adalah El Momento kembali bagi satu e-sport. Wah, ini sisa dari Sunkick-nya. Apakah akan menjadi one straight push karena masih ada wave minion akan diantarkan di arah middle. Masih ada 17 detik menuju waktu terdekat untuk Yami hadir kembali. Masih ada Valdiarsha yang punya nih biru kali ini. Apakah menjadi one straight push karena masuk lagi dengan Indra Tezinya, bergocek-gocek dari Quad Shadow dan bahkan wipe out tercipta. Dan satu sama disecure oleh satu e-sports. Satu e-sports. Mereka bermain dengan sabar. Mereka tahu potensi mereka di arah late game. Dan itu menjadikan mereka sang pemenang di game yang kedua. Wah, Beatrix adalah kunci ya. Beatrix Asli. ini luar